Jadi sekarang kita diskusi teknis tentang apa itu gugatan, kemudian ruang lingkup objek gugatan itu apa saja, sampai pada putusan gugatan. Silakan kelompok berapa yang punya tugas diskusi. Nanti setelah diskusi teknis, Bapak ajak kalian melihat bagaimana contoh gugatan itu. Terus apa yang harus disikapi oleh DJP sebagai pihak yang menjadi tergugat. Gitu. Silakan siapa? Ya, moderator siapa? Saya Pak. Tuta. Tes. Ya. Ya tak, silakan tak diatur tak. Oke. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi gugatan. Mungkin bisa dimulai dulu share screen-nya. Silakan sebentar. Mohon ditunggu sebentar untuk share screen materinya. Sudah muncul? Oke. Sudah. Oke, baik. Ada perkenalan kelompok kami, jadi kelompok kami terdiri 5 orang. Yang pertama Johanna Ratna Ayu absen 15, ada Muhammad Fauzan absen 19, Muhammad Fadil Mubras absen 20, Suta Laksana Natakusuma absen 25, dan Syafa Salsabila absen 26. Next. Oke. Sebelum kita masuk ke materi tentang gugatan, kita harus paham dulu dasar hukum gugatan tersebut. Next. Jadi pada dasarnya gugatan itu memiliki bentuk dasar hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dasar hukum yang pertama adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, lalu ada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang PPSP. Ada pun pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPSP, kemudian ada pasal 40 Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yaitu syarat gugatan, dan tadi disebutkan ada surat edaran nomor 8 Ketua Pengadilan Pajak itu tahun 2017 tentang kelengkapan administrasi banding dan gugatan, dan SE 11 tahun 2020 tentang tanggal dan batas jangka waktu banding dan gugatan. Next. Yang pertama adalah pengertian gugatan. Gugatan itu ada di pasal 1 angka 7 Undang-Undang 14 tahun 2020 tentang pengadilan pajak. Jadi gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Next. Lalu apa saja yang menjadi objek yang bisa digugat? Next. Di sini ada di pasal 3 UKP, jadi gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan yaitu surat paksa, SPMT atau lelang, lalu ada keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, ada juga keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pasal 25 dan pasal 26, yaitu selain yang objek gugatan yang selain SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPAB, dan potongan pungutan pihak ketiga, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat ketentuan gugatan yang dalam penerbitannya cacat prosedur. Nah,
keempat objek itu hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak. Dalam hal ini Pengadilan Pajak. Adapun di pasal 34 ayat 3 Undang-Undang PPSP tentang pelaksanaan penyanderaan, wajib pajak atau penanggung pajak bisa mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke pengadilan negeri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari gugatan. Mungkin ini sebagian sudah dibahas oleh Pak Kusmono waktu awal kelas tadi, tapi di sini saya akan menjelaskan ulang dan menambahkan beberapa penjelasan. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, gugatan ini dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak oleh wajib pajak ataupun penanggung pajaknya terhadap yang pertama pelaksanaan surat paksa, SPMP, ataupun pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Dan yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya ini tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk ketidaksesuaian prosedur ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gugatan ini diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajaknya atas pelaksanaan prosedur dari penagihan pajak ataupun keputusan perpajakannya. Nah, dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak di sini menyatakan bahwa pengadilan pajak ini dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Next. Di sini ada beberapa pengecualian keputusan yang tidak dapat diajukan gugatan. Nah, pengecualian tersebut antara lain, yang pertama ada surat ketetapan pajak dan SK keberatan, yang penerbitannya ini telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitannya. Yang kedua ada surat keputusan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Next. Lalu, apa yang dimaksud dengan penerbitan yang tidak sesuai dengan prosedur? Jadi berdasarkan pasal 38 ini menjelaskan bahwa surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan ini meliputi yang pertama, surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak didasarkan kepada yang pertama ada hasil verifikasi, hasil pemeriksaan ulang, atau hasil pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Undang-Undang KUP. Lalu yang kedua ini juga mencakup surat ketetapan pajak yang menetapkan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak sesuai dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dilakukannya verifikasi pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan dalam pasal 39, di sini menjelaskan bahwa surat keputusan keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara itu meliputi penerbitan yang tidak didahului dengan penyampaian SPUH atau surat pemberitahuan untuk hadir kepada wajib pajaknya. Next. Kemudian dalam pasal 40 di sini menjelaskan tindak lanjut dari putusan gugatan tersebut. Nah, dalam hal terdapat putusan gugatan atas SKP yang tidak sesuai dengan prosedur, di sini Direktur Jenderal Pajak itu menerbitkan kembali surat ketetapan pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Nah, dalam hal di sini terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, nah di sini penerbitan kembali itu dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, apabila jangka waktu 12 bulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 1, Undang-Undang KUP itu belum terlewati, maka surat ketetapan pajak ini diterbitkan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan apabila jangka waktu 12 bulan ini sudah terlewati, maka surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB ini diterbitkan sesuai dengan surat pemberitahuan. Next.
Nah, sedangkan di sini jika ada putusan gugatan terkait dengan surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, maka Direktur Jenderal Pajak ini akan menindaklanjutinya dengan cara menerbitkan kembali surat keputusan keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku dalam pasal 39 ayat 2 ini. Lalu dalam hal Badan Peradilan Pajak ini mengabulkan gugatan wajib pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan WP ini tidak dapat dipertimbangkan, maka Direktur Jenderal Pajak ini wajib menyelesaikan keberatan WP dalam jangka waktu paling lama 12 bulan dihitung sejak putusan gugatan ini diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat gugatan. Next. Ibu Feni, tunggu kami, Bu. Baik, syarat gugatan terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Lalu, terhadap satu pelaksanaan penagihan hanya bisa diajukan satu gugatan. Gugatan diajukan harus disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat, dan harus dilampiri salinan dokumen yang digugat. Lalu jangka waktu pengajuan gugatan adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jadi kalau misalnya gugatan atas surat paksa, maka waktunya 14 hari sejak pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Kalau gugatan atas SPMP, maka jangka waktunya 14 hari sejak pembuatan berita acara pelaksanaan cita. Dan kalau gugatan terhadap pengumuman lelang, maka jangka waktunya 14 hari sejak pengumuman lelang. Next. Lalu terhadap gugatan, selain terhadap pelaksanaan penagihan pajak, jangka waktunya 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Nah, jangka waktu 14 hari dan jangka waktu 30 hari ini tidak mengikat apabila terdapat keadaan di luar kuasa. Apabila terdapat keadaan di luar kuasa, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu selama 14 hari hingga berakhirnya keadaan di luar kuasa tersebut. Next. Selanjutnya, karakteristik gugatan. Nah, karakteristik gugatan sendiri ada 3. Yang pertama, diajukan oleh penggugat, bisa ahli waris, pengurus, dan kuasa hukum. Lalu, atas gugatan yang telah diajukan tersebut dapat diajukan surat pernyataan pencabutan. Apabila mengajukan surat pernyataan pencabutan, maka gugatan nanti akan dihapus. Nah, bila diajukannya sebelum sidang, maka dihapusnya itu dengan penetapan dari ketua. Namun apabila diajukan setelah sidang, maka dihapusnya berdasarkan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan. Lalu karakteristik yang ketiga, adanya gugatan tidak menunda dan tidak menghalangi penagihan serta kewajiban perpajakan, kecuali penanggung pajak melakukan permohonan penundaan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan pajak. Next. Selanjutnya kita membahas mengenai proses gugatan. Yang pertama, gugatan dengan acara biasa. Jadi ini diawali dari pemohon gugatan mengajukan surat permohonan gugatan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 14 hari dari tanggal pelaksanaan penagihan pajak atau 30 hari dari selain pelaksanaan penagihan pajak. Lalu pengadilan pajak akan mengirimkan permintaan surat tanggapan gugatan kepada pihak yang tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak pengadilan pajak menerima surat permohonan gugatan. Selanjutnya, pihak yang tergugat akan mengirimkan surat tanggapan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya permintaan surat tanggapan gugatan. Dan pengadilan pajak akan meneruskan surat tanggapan ini dalam bentuk salinan kepada pemohon gugatan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat tanggapan diterima oleh pengadilan pajak. Selanjutnya, pemohon gugatan akan mengirimkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan surat tanggapan diterima. Dan pengadilan pajak akan mengirimkan salinan dari surat bantahan ini kepada pihak yang tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak surat bantahan diterima. Selanjutnya, ketua pengadilan pajak akan menunjuk majelis yang dapat terdiri dari seorang hakim tunggal atau 3 hakim untuk melakukan persidangan atas gugatan yang diajukan. Nah, sidangnya ini dimulai dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya
surat permohonan gugatan dan harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak berkas diterima. Lalu, hasil putusan gugatan ini diserahkan kepada pemohon gugatan serta pihak yang tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan gugatan ditetapkan. Dan pelaksanaan putusan gugatan juga dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari yang sama. Next. Lalu apabila gugatan dengan acara cepat, perbedaannya ada di proses persiapan. Kalau acara biasa tadi ada surat tanggapan, ada surat bantahan. Nah, kalau ini tidak ada. Jadi pemohon gugatan mengirimkan surat permohonan gugatan kepada pengadilan pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan. Lalu ketua pengadilan pajak akan menetapkan majelis atau hakim tunggal untuk melaksanakan sidang atas gugatan ini. Nah, gugatan dengan acara cepat ini dilaksanakan apabila terdapat ketentuan formal yang tidak terpenuhi. Dan ini kalau terkait gugatan, ini terdapat di pasal 66 ayat 1B Undang-Undang Pengadilan Pajak atau pasal 40 ayat 1 dan 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi pada pasal 66 ayat 1B ini intinya menyatakan kalau dalam jangka waktu 6 bulan yang dari acara biasa tadi tidak dapat dihasilkan putusan gugatan, maka dilakukan gugatan dengan proses gugatan dengan acara cepat. Sedangkan pasal 40 ayat 1 dan 6 ini itu terkait syarat-syarat gugatan yang secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan atas satu gugatan hanya dapat diajukan atas satu pelaksanaan penagihan hanya dapat diajukan satu gugatan. Lalu untuk gugatan dengan acara cepat, putusannya harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 hari sejak jangka waktu 6 bulan terlewati. Lalu putusan gugatan dengan acara cepat ini diberikan kepada pemohon gugatan dan tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan ditetapkan dan pelaksanaan putusannya juga dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari yang sama. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada hak pemohon gugatan. Jadi, hak pemohon gugatan yang pertama, di sini ada pemohon gugatan dapat melengkapi surat gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima keputusan yang digugat. Yang kedua, pemohon gugatan dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal terima salinan surat uraian gugatan. Yang ketiga, pemohon gugatan dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Kemudian yang keempat, pemohon gugatan dapat hadir dalam sidang pembacaan putusan. Dan yang kelima, dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar mendapat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak, serta dapat meminta kepada majelis atas kehadiran saksi. Tes. Apakah sudah terdengar? Oke, clear. Selanjutnya adalah putusan gugatan. Sebelum itu saya akan membahas ganti rugi dulu yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan surat paksa. Jika gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pelelangan, pengumuman lelang dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. Di sini menggunakan pakai kata dan, berarti nama baik wajib pajak juga harus dipulihkan dan ganti rugi wajib pajak harus didapatkan. Nah, besarnya ganti rugi ini paling banyak 5 juta rupiah, tergantung besarnya kerugian yang diderita oleh wajib pajak. Yang lalu perubahan besarnya dapat ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan juga atau keputusan Menteri Keuangan atau keputusan kepala daerah. Lanjut. Next. Nah, putusan gugatan menurut pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, putusan gugatan ini
diputuskan oleh pengadilan pajak yang isinya dapat berupa menolak, yaitu gugatan ditolak. Gugatan ditolak itu bahwa penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Lalu yang kedua adalah mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Yang ketiga, menambah pajak yang harus dibayar, lalu tidak dapat diterima. Di sini gugatan tidak dapat diterima bahwa ada berbagai catat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Atau dapat dikatakan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat. Syarat-syaratnya antara lain gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan kurang pihak, gugatan mengandung cacat, lalu gugatan melanggar yurisdiksi. Yang poin E adalah membuturkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Lalu yang terakhir adalah membatalkan. Membatalkan berarti putusan batal demi hukum. Berakibat putusan yang dijatuhkan dianggap tidak ada, tidak pernah ada atau never exist sejak semula. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum. Dengan demikian, putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Atas putusan pengadilan pajak tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Nah, kasasi ini definisinya adalah upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu oleh kedua pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Lanjut. Nah, putusan gugatan menurut pasal 77 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Di ayat 1 dijelaskan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu di pasal 3, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Lanjut. Putusan gugatan menurut pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan ada 3, yaitu hasil penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berkenaan dengan peraturan-peraturan mengenai penerbitan putusan gugatan. Nah, putusan gugatan ini harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan gugatan yang dilakukan dengan 2 cara bergantung pada durasinya, yaitu acara biasa yang tadi atau acara cepat. Jangka waktu putusan gugatan harus diterbitkan 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu 6 bulan tadi bisa diperpanjang paling lama 3 bulan. Hal-hal khusus ini ada di penjelasannya, yaitu khusus untuk sengketa-sengketa yang rumit, di mana dibutuhkan waktu untuk memanggil saksi yang lebih banyak, atau mencari alat bukti juga yang lebih lengkap. Bisa diperpanjang waktunya. Terus, nah, dalam hal gugatan yang sudah diajukan tadi, tidak diputus dalam jangka waktu yang tadi 6 bulan, maka pengadilan pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat.
yaitu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan tadi sudah dilewati. Nah, setelah putusan gugatan diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat pelaksanaannya itu setelah DJP menerima putusan gugatan dari Pengadilan Pajak. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan lagi ke Pak Kusmono. Saya pengen lihat tadi presentasinya Fadil tadi ya. Slide-nya tadi coba. Yang mana, Pak? Yang ada kasasi tadi. Nah, ini nih. Ini. Coba kamu cek lagi, Fadil. Itu tidak dapat diajukan gugatan banding atau kasasi. Jadi, sepengetahuan Bapak, kalau dia tidak menerima putusan pengadilan pajak, bisa diajukan PK. Nah, ini Bapak baru baca, ini ada kasasi. Kamu cek lagi coba, ada banding kasasi. Gugatan itu kan prosedural ya. Kamu campur-campur sama masalah banding nih. Sama kasasi. Jadi upaya hukum pajak itu adalah diajukan gugatan kalau menyangkut prosedural terhadap penagihan pajak. Kalau terkait dengan materinya itu diajukan banding. Putusan pengadilan pajak bersifat final dan binding, mengikat. Kalau terdapat alasan-alasan yang sangat signifikan, itu nanti minggu depan akan kita pelajari apa-apa yang bisa diajukan peninjauan kembali. Gitu. Nah, harusnya sih yang diajukan PK itu sedikit ya, tapi kenyataannya prakteknya banyak banget. Nanti minggu depan kita lihat ketentuan PK-nya seperti apa. Jadi upaya hukum pajak itu hanya bisa diajukan upaya hukum berupa gugatan maupun banding itu lewat PK. Dan itu pun harus selektif ya. Jadi syarat-syaratnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi kenyataannya kok banyak banget ya. Itu membuat kewalahan dari Hakim Agung ya. Kemarin kalian waktu Bapak minta ikut webinar kan bagaimana hakimnya itu kewalahan, dia cerita sendiri. Sementara ahli di bidang perpajakannya hanya 1 orang, dan itu pun mau pensiun. Dan saya tahu yang bersangkutan juga dulu latar belakangnya bukan di teknis perpajakannya ya, tapi di PBB. Nah, sehingga pendekatan penyelesaian keputusan itu kembali ke teori hukum. Teori hukum itu artinya sesuai dengan pengetahuan hukum dan filosofi hukumnya. Itu adik-adik. Nah, ini terkait dengan PK setelahnya minggu depan ya, tapi terkait dengan gugatan juga. Tadi pagi Bapak itu sempat ya diskusi dengan salah seorang hakim di pengadilan pajak. Itu ada putusan PK yang diajukan permohonan gugatan ulang ke pengadilan pajak. Nah, ini kembali kepada teori hukumnya. Adik-adik mungkin ingat pada saat belajar di PIH bahwa hakim itu tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturannya. Nah, ini ternyata memang nggak ada aturan bahwa PK yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung itu dapat diajukan pembatalan melalui pengadilan pajak. Nah, ini nggak ada aturannya gitu. Kenapa WP itu sampai mengajukan upaya hukum yang seperti itu? Karena apa yang diputuskan PK lewat Mahkamah Agung itu tidak yang diminta gitu. Misalnya Fadil minta minum air putih, dikasih nasi goreng. Nah, gitu. Dia tidak membutuhkan itu sehingga Fadil itu menuntut dikembalikan sesuai dengan permintaannya itu. Nah, ini aturannya nggak ada ini. Karena Mahkamah Agung itu sebagai benteng terakhir untuk mencari upaya hukum yang ada. Nah, akhirnya saya merekomendasikan dalam diskusi tadi itu adalah
agar hakim di pengadilan pajak tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada aturannya. Kan nggak ada aturan gugatan atas pembatalan PK, kan nggak ada tadi. Sehingga kalau Bapak sarankan sesuai dengan kajian ilmu yang Bapak ketahui adalah diterima saja, diproses, tapi nanti putusannya tidak dapat diterima karena tidak memiliki kewenangan. Nah, gitu. Sehingga itu menjadi presiden, menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus serupa nanti akan ditolak. Demikian pula kalau diterima, diproses, dikabulkan, nah itu akan menjadi jurisprudensi yang bahaya juga sih gitu. Nah itu kasus terkait dengan gugatan itu. Jadi Fadil coba dicek lagi itu kamu kayaknya mencampur adukan antara gugatan sama banding. Terus sama kasasi itu kayaknya setahu Bapak hanya PK, upaya hukum terakhir itu PK. Sebetulnya terakhir di pengadilan pajak, cuma kalau ada novum dengan syarat-syarat yang sangat limitatif baru diajukan PK. Gitu. Oke, terus yang terkait dengan Fauzan, apa? Coba Bapak lihat slide-nya tadi dijelasan. Ada yang mau Bapak komentarin? Sebelum ini, Ceret, naik lagi. Naik lagi. Nah, ini di pasal 77 ayat 1. Jadi bacanya tadi Fadil ada miss kali. Jadi kalau ada 77 ayat 1 itu bukan pasal ya. Pasalnya yang depan, yang kalau dalam kurung itu bacanya ayat gitu ya. Di dalam ayat 1 itu putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan yang tetap. Jadi adik-adik harus tahu di sini benteng terakhir upaya hukum pajak itu adalah di pengadilan pajak. Ini sifatnya dalam istilah hukumnya itu final and binding, BINDING, mengikat, bisa langsung dieksekusi gitu. Ada upaya hukum lagi? Nggak ada, kecuali ada antara lain novum, suatu bukti yang sangat signifikan yang belum diperiksa oleh hakim, seandainya bukti itu diperiksa pada saat sidang itu akan merubah keputusan yang dibikin sekarang gitu. Atau nyata-nyata hakim secara nyata tidak menerapkan aturan, itu kayaknya nggak mungkin. Hakim pengadilan pajak nggak mungkin nggak tahu aturan itu. Gitu. Jadi sangat limitatif untuk diajukan PK. Gitu. Nah, besok akan kita bahas kenapa itu kok banyak banget PK gitu. Hampir ya besar yang betul kan itu. Johanna sempat lihat, kamu ikut webinar nggak itu? Jo, Hana, Ratna? Ikut, Pak. Ya, kesannya hakim kan kewalahan tuh ya. Iya, Pak. Nah, nanti kita lihat alasan-alasan PK-nya itu apa gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Hakim pengadilan pajak nggak menguasai aturan pajaknya gitu. Kecuali hakim Mahkamah Agung memang diakui oleh Hakim Agung waktu itu bukan dari latar belakang pajak, sehingga dia ya merasa kewalahan, akhirnya pendekatannya adalah pendekatan filosofi itu. Filosofi itu pendekatan yang umum yang paling dalam dari filsafat pajak itu. Nah, ini yang ketiga itu Fadil ya. Dil, kamu lihat Dil, ini ayat yang ketiga nih Dil. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Nggak ada istilah kasasi. Coba kamu cek lagi nanti. Lanjut. Permisi, Pak. Hmm? Di slide sebelumnya, Jan, coba Jan. Gini. Nah, itu kan maksudnya tidak dapat diajukan, berarti memang tidak ada kasasi, Pak, di pengadilan pajak itu tidak ada kasasi. Iya. Iya, oke. Ya, nggak ada kasasi memang. Tidak ada, Pak. Kan tidak dapat. Jadi agak membingungkan, kasasi itu memang istilah kasasi nggak ada di upaya hukum pajak itu. Saya itu persis undang-undangnya, Pak. Bisa dikatakan begitu, Pak, soalnya. Ya. Pasal 80 ya?
Ya, undang-undang pengadaan pajaknya. Oke, nanti Bapak cek lagi deh. Oke, terus tadi penjelasannya Fauzan, ada mau Bapak komentari lagi, jadi ini lanjut. Nah, untuk pemeriksaan cepat itu ada bisa 3 bulan itu, San. Coba nanti cek lagi ya, San. Tidak harus sampai 6 bulan. Yang ini Pak, atau yang mana? Oke. Oke. Ini pemeriksaan dengan acara cepat itu, coba kamu cek lagi itu jangka waktunya tidak sampai 6 bulan. Itu ada 3 bulan, 3 bulan itu. Oke. Lanjut lagi. Nah, dalam hal khusus, ini kalau diperpanjang kasus-kasus khusus ya, lanjut. Ya, itu komentar dari Bapak. Oke, sekarang silakan didiskusikan. Ada pertanyaan? Izin tanya buat kelompok 3. Ya, silakan, Arta. Silakan. Tadi kan di slide-nya Fadil tuh ada beberapa jenis putusan gugatan ya. Nah, itu yang mau saya tanyain tuh yang menolak, bedanya menolak, terus tidak menerima sama membatalkan tuh bedanya apa? Terus kondisi apa yang menyebabkan putusan tersebut gitu loh. Kalau menolak kan berarti gara-gara dari prosedur penagihan pajaknya udah benar, tapi kalau yang tidak menerima sama membatalkan tuh kondisi apa yang menyebabkan keluarnya putusan seperti itu? Yang huruf A, D, sama S. Baik, terima kasih. Terus Ya. Oke, sambil nunggu jawaban dari kelompok. Tadi yang ditulis di slide ini, yang Bapak komentarin di Fadil itu memang ini ya, yang tidak dapat diajukan gugatan banding atau kasasi itu memang penjelasan betul di pasal 80 ayat 2 dari pasal yang ditulisnya. Memang tidak bisa gitu. Jadi ini menulis kembali di ketentuan pasal 80 ayat 2. Terus terkait dari pertanyaan akta tadi itu, kalau tidak dapat diterima atau ditolak bedanya itu bisa jawab kan, Dil? Terkait dengan kompetensi, kewenangan gitu. Ya, saya akan coba, Pak. Ya, oke, lanjut. Izin, ini tidak ada yang bertanya lagi? Atau bagaimana? Ya, tadi Izin bertanya, Fadil. Oke.
Baik, Halo, apakah saya terdengar? terdengar. Mengenai ganti rugi pada pasal 37 Undang-Undang PPSP tadi, kan tadi dijelaskan ganti rugi itu maksimal 5 juta, tergantung kerugiannya. Bagaimana contoh gambaran penghitungannya, proporsinya itu bagaimana untuk dapat menghitung atas maksimal 5 juta tersebut? Mungkin ada kelas-kelas kerugiannya atau bagaimana atau berdasarkan apa? Terima kasih. Izin menjawab dulu, Pak. Halo. Izin menjawab pertanyaan dari Akta tadi ya. Jadi kan gugatan itu kan putusannya yang dibingungin ada 3, antara menolak, tidak diterima, sama dibatalkan. Nah, menurut sumber yang saya baca ini, kalau menolak itu kan berarti tadi sudah jelas kalau wajib pajak tidak bisa membuktikan gugatannya jika wajib pajak itu benar. Pokoknya wajib pajak itu menyalahkan putusan, menyalahkan mekanisme menyalahkan itunya tidak bisa gitu loh. Tidak bisa menyalahkan fiskus atas putusan kan ada 2. Putusan atas penertiban SKB yang tidak benar sama putusan yang kayak putusan surat paksa, putusan SPMP sama putusan lelang itu. Kalau menolak kan tadi jelas kalau yang WP-nya itu salah. Nah, kalau yang tidak dapat diterima ini berarti yang salah adalah gugatannya. Gugatannya wajib pajak itu udah salah dari awal tuh loh. Gugatannya tidak memiliki dasar hukum, gugatannya error karena kurang adanya kurang pihak. Terus ada gugatan yang mengandung cacat, gugatan melanggar yurisdiksi. Kalau tadi yang menolak itu atas aturan yang dilaksanakan fiskus itu benar, jadi gugatannya WP ditolak. Yang tidak dapat diterima tadi gugatannya WP itu salah karena tidak memiliki dasar hukum dan lain-lain. Akan tetapi kalau yang membatalkan itu yang salah itu adalah putusannya. Jadi syarat-syarat yang putusan ini dibatalkan ini dimaksudkan berarti putusan tersebut tidak pernah ada. Putusan tersebut tidak pernah ada, dianggap tidak pernah ada. Jadi alasan-alasan putusan tersebut tidak pernah ada yaitu ada banyak. Yang pertama, harus memenuhi poin A sampai L. Poin-poinnya itu begini. Harus memenuhi poin-poin, harus ada. Yang pertama, kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Yang C, dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. D, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dan lain-lain. Jadi kalau disimpulkan tadi, kalau menolak berarti fiskus benar dalam menyampaikan surat paksanya, SPMP-nya, pengumuman lelang, sama pelaksanaan penagihan. Terus kalau yang tidak dapat diterima berarti gugatannya wajib pajak itu salah karena tidak memiliki dasar hukum dan lain-lain. Lalu kalau membatalkan itu berarti gugatannya dianggap tidak ada, putusannya tidak ada karena tidak memenuhi syarat-syarat putusan. Mungkin cukup itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Fadil, dapat diterima. Terus tadi pertanyaan Astika tadi.
Halo? Masih ada satu lagi ya tadi ya? Suta? Iya, masih ada yang satu lagi yang pertanyaan tentang yang klasifikasi ganti rugi 5 juta itu. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau gugatan itu kan atas itu ya, enggak beda sama keberatan gitu loh. Kalau keberatan kan atau banding lah, itu kan besar penetapan SKP KB-nya atau surat ketetapan pajaknya yang berbeda. Jadi kalau di dalam aturannya, di logika kalau maksimal cuma 5 juta, padahal kalau sengketa keberatan dan banding itu kan bermiliar-miliar triliun ya. Berarti di sini ganti rugi itu seperti kayak itu wajib pajak gitu loh. Seperti waktu wajib pajak atau berkas-berkas yang harus dipersiapkan wajib pajak, gitu kan wajib pajak menang dari proses gugatannya begitu. Tidak atas ganti rugi tidak atas pajaknya, tapi ganti rugi atas apa yang telah BP lakukan sepertinya. Soalnya dari tadi belum nemu ada klasifikasi ganti ruginya. Baik, Fadil, terima kasih. Ya, Suta, cukup kali, Suta. Kamu simpulkan, Suta. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas gugatan. Jadi gugatan itu tadi telah tes masuk ya? Halo? Masuk Suta tapi suaranya kecil. Oh, sebentar. Ya, sekarang ada. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita kan tadi membahas tentang gugatan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang keberatan itu atas atas gugatan untuk form amanat material pengadilan negara. Setelah itu jadi bukan itu tadi disebutkan antara fokusnya final degree dan itu tidak bisa dihubung ke teknologi yang final bisa itu dia kembali kepada dokumen baru atau cara dan token dan seperti untuk Putus, Tak? Oke, Tak. Nanti kesimpulannya kamu tulis saja, di-share di WA Group ya, karena putus-putus Bapak nggak dengar tadi. Baik, Pak. Nanti di-share WA Group. Oke, baik. Nah, adik-adik, sekarang Bapak mau ngajak kalian untuk melihat contoh formulir gugatan itu seperti apa. Tadi siapa ya? Dayat ya yang saya suruh tadi ya?
Siapa tadi? Fauzan Pak Udah, kalau Pak. nggak salah. Oh, Pausan ya. San coba share San. Udah San. Saya ini Pak, contoh putusannya kok saya. Oh, contoh putusannya. Oke. Pak. Gugatan tadi siapa gugatan tadi? Saya, Pak. Dan. Oh ya, Dan. Silakan Dan. Kamu share Dan. Di SE Ketua Pengadilan Pajak nomor 008. Saya terlihat, Pak. Di bawah ya, bawah lagi. Terus yang bawah lagi, di bawah lagi. Terus bawah. Ini apa? Atasnya apa nih? Oh, Isian surat banding. alat belum, bawah terus, bawah lagi. Besok apa ini? Contoh format surat banding. Banding minggu depan, oke. Oke. Untuk cukai lanjut. Apa itu? Lagi terus. Contoh format surat gugatan. Oke. Baik adik-adik. Jadi apa yang kita diskusikan secara teknis tadi, itu penuangannya seperti ini nih. Jadi surat gugatan itu adalah surat yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan atas ketetapan prosedural penagihan pajak. Nah, siapa pihak yang merasa dirugikan atas prosedural penagihan pajak ini? Wajib Siapa? pajak atau penanggung pajak, Pak? Ya, yaitu si wajib pajaknya atau penanggung pajaknya. Sehingga dia menuntut agar diperoleh keadilan. Menuntutnya ke siapa agar dilakukan pembetulan? Yaitu kepada yang menerbitkan penagihan pajak yang tidak benar. Siapa pihak yang dianggap merugikan? Fiskus, Pak. Fiskus. Dalam hal ini Fiskus siapa? Seksi penagihan, Pak. Ya, ada seksi penagihan. Siapa lagi punya pendapat lain? Jurusita, Pak. Oke, siapa lagi? Direktur Jenderal Pajak. Iya, jadi harus bosnya. Kalau tadi yang proses yang jurusitanya, kemudian petugas pajaknya, itu adalah pelaksana di lapangan. Tapi semua itu kewenangan ada di bosnya. Yang punya kewenangan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Jadi gugatan itu dibuat oleh orang yang merasa dirugikan. Nah, orang yang merasa dirugikan membuat surat komplain gitu lah ya, bahwa penagihan pajaknya tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur, maka orang ini dinamakan penggugat. Ya, penggugatnya siapa? Yaitu WP-nya atau penanggung pajaknya. Lalu dia mengajukan komplain kepada siapa? Kepada yang menerbitkan tadi penagihan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur tadi. Siapa? Yaitu Direktur Jenderal Pajak. Jadi Dirjen Pajak itu yang harus bertanggung jawab di sini melalui Ketua Pengadilan Pajak. Makanya di sini ada ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Nah, Direktur Jenderal Pajak itu dianggap orang yang merugikan, pihak yang merugikan, maka disebut sebagai tergugat. Gitu. Maka kalau kamu lihat di sini, surat itu dibuat oleh penggugat dengan menyebutkan identitasnya. Itu kamu lihat tuh, identitasnya, dia bertindak sebagai siapa, kalau kuasa hukum harus dilampirkan surat kuasa khususnya, terus menyebutkan NPWP-nya juga, alamatnya, sebagainya. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Jadi penggugat ini adalah pihak yang dirugikan, yaitu WP atau penanggung pajaknya.
Dia disebut. Nah, dia mengajukan gugatan kemana? Ke pihak yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur tadi. Jadi mengajukan gugatan terhadap tadi keputusan pajak yang mana yang tidak sesuai dengan prosedur tadi, yang diatur di dalam hal-hal yang dapat diajukan gugatan di pasal 23 ayat 2 tadi, di situ ada disebut di situ. Nah, itu selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gitu, adik-adik. Nah, kalau di dalam teori-teori yang Bapak sampaikan bahwa dalam upaya hukum pajak itu jangan lupa kamu mempelajari proseduralnya. Jadi ketentuan-ketentuan formalnya. Nah, di sini WP sudah kekeh, dia sudah mempelajari, maka dia berpendapat bahwa dia sudah benar. Maka disebutkan di sini bahwa yang kedua itu penggugat sudah mengajukan gugatan sesuai dengan memenuhi persyaratan formal yang ditentukan, yaitu di pasal 23 ayat 2 itu yang tadi kita diskusikan, adik-adik. Jadi poin di APD lah. Di APD dituliskan di sini, terus ke bawah lagi, itu ketentuan-ketentuan formalnya ditulis di sini semua. Nah, kalau di dalam teori yang Bapak jelaskan itu kan dipenuhi dulu syarat formal, baru diperiksa syarat materialnya. Karena pengadilan pajak itu nanti tidak akan meneruskan gugatan kalau syarat formalnya tidak terpenuhi. Gitu ada. Jadi syarat formalnya harus terpenuhi dulu, baru diperiksa ketentuan materialnya. Istilahnya itu formal TDD, tolak. TDD itu artinya tidak dapat diterima, tidak dapat terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain pasal 23 ayat 2 tadi. Oke. Terus bawahnya. Nah, ini yang mengenai duduk perkaranya itu di sini. Ini yang menimbulkan sengketa ini. Yaitu mengenai objek gugatannya itu apa, gitu ada disebutkan disertai dengan bukti-buktinya menurut versi penggugat gitu. Oke. Dengan alasan-alasan gugatannya. Berarti apa? Nah, teorinya kan Bapak bilang, kamu harus menguasai hukum pajaknya. Ya enggak? Karena gugatan berarti kamu harus menguasai hukum pajak yang terkait dengan formalitasnya, tentang proseduralnya yang diatur di dalam KUP-nya, dalam PPSP-nya, dalam PMK-nya, PP74-nya, sama SE-nya itu. SE kemarin berapa ya? SE 202 ya. Itu harus kamu terpenuhi semua gitu. Yang mana itu menurut WP dianggap tidak benar. Nah, kayaknya sih kalau menurut Bapak nggak mungkin lah Fiskus menerbitkan atau melakukan penagihan pajak tidak sesuai prosedural, misalkan tidak didasarkan hasil pemeriksaan. Apa mungkin? Nggak mungkin. Tidak sesuai dengan hasil verifikasi. Nah, tapi WP menganggap demikian ya nggak apa-apa. Kamu tidak boleh sewenang-wenang menganggap tindak kamu yang paling benar. Gitu. Buktinya apa? Buktinya WP kekeh. Kekeh itu artinya tetap pada pendiriannya bahwa kamu nggak benar gitu kan, sehingga dia ngajukan gugatan gitu. Terus bawah lagi ini tentang pokok sengketanya. Oke, terus bawah lagi dan lanjut dan terus ya terus ditandatangani, tanda tangan itu si penggugatnya itu. Oke. Nah proses selanjutnya ini kan diikuti dari prosedural tadi, jangka waktunya kapan, itu harus kamu kuasai adik-adik. Terus ini disampaikan kemana? Ke Ketua Pengadilan Pajak. Nanti oleh Ketua Pengadilan Pajak, ini akan diteruskan kepada tergugat. Siapa tergugatnya tadi? Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajaknya. Bukan DJP-nya ya. DJP-nya itu lembaganya, tapi secara organisasi itu ke pengurusnya. Pengurus yang tertinggi, big boss-nya adalah ke DJP-nya. Jadi yang digugat itu Dirjen Pajaknya, adik-adik. Bukan jurusitanya, bukan. Kecuali kalau jurusitanya melakukan perbuatan melawan hukum, maka jurusitanya itu yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Tapi ini kita bicara organisasi. Oleh karena itu bos DJP-nya, yaitu Dirjen Pajaknya yang harus digugat. Nah, Dirjen Pajaknya itu tentu tidak dilakukan sendiri, karena Dirjen Pajak itu nanti akan menerima gugatan dari seluruh Indonesia. Dari KPP ditujukan ke Dirjen Pajak.
Nah, Dirjen Pajak dibantu oleh pembantu-pembantunya, salah satunya yang menangani keberatan ini, yaitu ditangani di Direktorat Keberatan. Direktorat Keberatan di kantor pusat sana. Itu dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Direktur Keberatan. Tulis disposisi Direktur Keberatan, terus dipelajari oleh direkturnya, turun disposisi ke bawahnya ke Kasubditnya, kepala subdirektoratnya untuk ditelaah, turun ke kepala seksinya, terus akhirnya turun ke penelaah keberatannya gitu. Nah, sekarang bayangkan penelaah keberatannya itu kalian tuh. Ya. Bapak coba bervisualisasi, bayangkan yang jadi penelaah keberatan itu kalian. Jadi kamu harus merasa terhormat, yang tadinya yang digugat itu Dirjen Pajak, turun ke direktur, turun ke Kasubdit, turun ke kepada kepala seksi, terus turun ke kalian selaku penelaah keberatan. Gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan mensikapi gugatan dari wajib pajak ini, gitu loh. Karena gugatan wajib pajak itu tidak hanya dari satu KPP, ini dari seluruh KPP di Indonesia, makanya numpuk perkara di sana. Sementara sumber daya manusia pegawai yang di sana itu terbatas. Kamu belum tentu menguasai terhadap masalah ini. Maka apa yang harus kamu lakukan mensikapi seperti ini? Misalkan turunnya ke Dewinda nih, honor absen 10 nih. Dewinda, kalau kamu suatu saat bayangkan kamu ditempatkan nanti mutasi-mutasi nyangkutnya di kantor pusat sebagai penelaah keberatan. Nah, kamu diminta untuk menyelesaikan itu. Apa yang harus kamu lakukan? Padahal kamu tidak menangani perkara ini dari awal. Ngerti nggak kamu? Maka gimana? Kamu nggak boleh nolak nih. Harus tangani itu. Gimana caranya? Suaranya, suara. Oh ya, maaf. Mencari bantuan dari, maksudnya meminta penjelasan dari pemeriksa pajaknya dan AR yang menangani PP tersebut untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai untuk membantu kita dalam menangani gugatan ini. Iya, betul. Jadi kamu harus bertindak cerdas ya, adik-adik. Kamu nggak ngerti masalah duduk perkaranya itu nggak ngerti. Kamu hanya terima berkas, kamu pelajari. Nah, karena kamu yang ditunjuk nanti untuk mewakili Dirjen Pajak ke Pengadilan Pajak, maka kamu nggak ada pilihan menurut Bapak sih selain hubungi pemeriksanya, gitu ya. Menghubungi pemeriksanya, duduk perkaranya gimana, supaya kamu dapat informasi yang banyak. Istilahnya itu kalau kamu nanti ke Pengadilan Pajak kan maju perang. Kamu maju perang itu sudah banyak bekal pelurunya gitu untuk disampaikan nanti di persidangan. Karena apa? Yang dikejar nanti kamu. Ya, karena apa? Karena kamu mendalilkan bahwa prosedur penagihan pajaknya sudah benar gitu. Nah, sementara dibantah oleh Dirjen Pajak kan, oleh WP kan. Nah, nanti akan perang pembuktian di sana gitu. Kalau itu dianggap tidak cukup, maka kamu bisa menghubungi AR-nya. Ya, untuk minta penjelasan. Bila perlu kepala seksinya. Pak, ini kepala seksinya orangnya nggak seksi, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi kan dia sebagai kepala seksi, gitu ya. Kamu dengar semua, terus, nah apa yang kamu dengar disertai dengan bukti-bukti tadi, kamu apakan itu, Dewinda? Kalau sudah ngerti. Kamu apakan? Dipelajari, Pak. Hanya dipelajari? Ini Pak, dianalisa untuk hanya dianalisa. Diapain dong? Harus dituangkan. Dituangkan, Pak. Dalam bentuk apa? Laporan. Laporan itu namanya Bapak arahkan lagi, diarahkan membuat bantahan terhadap surat gugatan ini. Kan kamu digugat, betul nggak? Kamu harus bisa membantah bahwa penggugat tidak benar. Kamu melakukan penagihan pajak itu sudah sesuai dengan prosedur, disertai dengan bukti-bukti. Jadi kamu harus
mengonsepkan suratnya Direktur Jenderal Pajak untuk membantah dalil-dalil ini berdasarkan bukti-bukti yang kamu peroleh dari pemeriksanya, dari AR-nya, bahkan dari kepala dari kepala seksinya gitu. Ya. Nah, nanti kalau halo dengar semua ya. Nanti kalau di dalam ujian keluar ada suatu gugatan, maka apa yang harus kamu lakukan adalah kamu membuat bantahan surat gugatan itu bahwa surat gugatan itu tidak benar. Bahwa tidak benar. Bahwa hasil penagihan pajak ini sudah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pajak nomor sekian tanggal sekian. Nah, gitu. Sesuai dengan bukti-bukti terlampir. Kebayang nggak ada, Dek? Jadi di sini ada surat menyurat gitu loh. Ya nggak? Nah, surat bantahanmu itu nanti perhatikan jangka waktunya, ya prosedurnya, terus kamu kirim ke Ketua Pengadilan Pajak tembusan kepada si penggugat. Itu. Nanti surat itu akan diterima oleh Ketua Pengadilan Pajak, diteruskan ke penggugat. Nah, setelah itu kedua belah pihak bisa dipanggil di sidang pengadilan untuk didengar keterangannya. Maka kamu kehadiranmu di sana itu mewakili Dirjen Pajak. Cuma administrasimu itu nanti dengan namanya ST. ST itu apa? Surat tugas, Pak. Surat tugas. Ini yang secara logika hukumnya menimbulkan debat ini ada, Dek. Apakah surat tugas itu mencerminkan kewenangan kamu hadir di pengadilan dari Dirjen Pajak? Karena yang ditanya oleh hakim itu adalah orang yang berwenang. Orang yang berwenang yang menimbulkan gugatan itu siapa? Yaitu Dirjen Pajak. Padahal kamu, kehadiranmu di sana hanya sebagai surat tugas yang pelimpahannya itu jauh. Coba bayangkan. Yang digugat siapa tadi? Dirjen Pajak. Dirjen Pajak nurunkan kemana? Disposisi kemana? Anak buahnya satu level di bawah Direktur Jenderal siapa? Kakanwil. Kalau di pusat? Direktur Direktorat. Ya, Direktur Keberatan. Direktur Keberatan nurunkan ke Kepala Sub Direktorat di kantor pusat tadi. Terus nurunkan kepada Kepala Seksi, terus menurunkan ke kamu. Apakah kamu mendapatkan kepelimpahan wewenang dari dari Dirjen Pajak, padahal kehadiranmu di situ mewakili DJP dibuktikan dengan hanya surat tugas. Nah, ini kamu kaji tugas kelompok kelas nih. Nanti kamu tulis pendapatmu kelas ini apakah itu surat tugas itu memiliki legalitas pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak. Nah, masalah juga. Bayangkan Dirjen Pajak yang digugat, kamu selaku penolak keberatan dengan surat tugas ke sana. Padahal kamu mewakili Dirjen Pajak. Nah, dalam pemeriksaan di Dirjen Pajak itu, di kantor di Pengadilan Pajak itu adik-adik, bila perlu, kalau kamu menganggap diperlukan, kamu minta kepada yang mulia. Nah, yang hakim di Pengadilan Pajak itu kalau sidang, kamu nggak boleh bapak, manggil bapak atau ibu, tapi manggilnya harus yang mulia ya. Yang mulia. Karena dia wakil Tuhan di dunia. Nah, gitu kan. Yang mulia, mohon izin, saya mengusulkan untuk dihadirkan sebagai saksi pemeriksa dari kasus gugatan ini. Panggil aja itu si pemeriksanya untuk dihadirkan di sidang bahwa dia lebih banyak mengerti daripada kamu, nggak apa-apa.
Kalau nggak cukup, hadirkan itu, minta kepada Yang Mulia AR-nya untuk didengar sebagai saksinya. Gitu. Supaya apa? Supaya kamu meyakinkan dan pakai soft skill-mu, komunikasimu yang baik. Supaya apa? Supaya hakim terpengaruh. Kan tadi salah satu keputusan yang disampaikan oleh Fadil tadi adalah keyakinan hakim. Jadi yakinkan hakim dalil-dalil yang kamu sampaikan itu adalah benar. Sudah mengikuti aturan. Sehingga hakimnya terpengaruh. Bayangkan, Yang Mulia terpengaruh oleh pendapatmu. Luar biasa kan? Akhirnya kamu disetujui dalil-dalilmu, gugatannya ditolak. Tidak dapat diterima dan sebagainya. Nah, itulah adik-adik. Nanti kalau di ujian keluar gugatan bikin jawaban kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa ada identitas, ada pokok sengketanya, terus membantah setiap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Mungkin itu, adik-adik, karena waktunya sudah habis, sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, nanti simpan aja, tanyakan di pertemuan minggu depan. Itu ya. Rif, cukup Rif? Pak, mohon maaf, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Ini di luar materi sih, Pak. Saya pengen nanya terkait presentasi RPS, Pak. Masih ada 3 kelompok yang perlu presentasi, sementara kita masih tinggal punya 2 pertemuan lagi. Jadi, bagaimana, Pak? Atur aja, semua dapat bagian lah. Artinya dapat kesempatan untuk presentasi dikit-dikit. Nggak apa-apa. Kalau begitu, ada materi yang digabung di 1 hari, Pak? Berarti kan kita 2 kali pertemuan lagi tuh, Fania. Iya, betul, Pak. Ya, kamu atur aja, nanti teman-temanmu yang belum bagian untuk presentasi dapat kesempatan. Oke, baik, Pak. Nah, ya, nanti supaya dapat, karena Bapak ingin lihat juga performnya, gitu. Ya, oke? Baik, Pak. Baik, adik-adik, Bapak pamit dulu ya. Nanti ada penugas. Jadi penugasannya untuk kuliah ini ada 2, kamu bikin resume, itu perorangan. Yang kelompok kelas, kamu kasih pendapat itu. Apakah surat tugas yang diberikan kepada penelaah keberatan itu memiliki kewenangan pendelegasian wewenang dari Dirjen Pajak. Ya kan? Kasus gugatan. Karena yang digugat itu Dirjen Pajak. Sementara kamu hadir di pengadilan itu dengan ST. Apakah itu bisa diartikan sebagai memiliki kewenangan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, yang izin Pak. Ya, gimana? Agung? Kalau tidak salah di RPS itu untuk pertemuan ke-7 itu kuliah umum atau review ya Pak? Ya. Nah, berarti terkait tadi itu pembagiannya bagaimana, Pak? Ini. Ya, tinggal 1 pertemuan lagi kan, Pak, untuk presentasi. Dan masih 3 kelompok. 3 kelompok itu berapa mahasiswa? Sekitar 15, Pak. Iya, Pak. 15. Bisa nggak diatur sedikit-sedikit itu? 1 slide, 2 slide lah. Atau nanti pas menjawab, kasih yang belum kesempatan ngomong. Bisa gitu kan? Ya. Sebenarnya Bapak ingin menilai kamu punya kemampuan public speaking nggak gitu. Karena targetnya kuliah upaya hukum pajak itu adalah kamu punya kemampuan public speaking. Kenapa? Karena kamu nanti debat gitu loh. Kamu debat dengan orang, dengan WP. Jadi kamu harus punya kemampuan public speaking yang baik gitu. Yang kuat hukum pajaknya, baik yang material atau formal, kuat di akuntansinya, dan jago ngomong yang sopan, yang baik itu. Nah kalau kamu nggak praktek itu, Bapak nggak bisa ngelihat nih. Ya. Paham, Gong? Siap, paham, Pak. Oke. Baik ya, Bapak pamit ya.
Ya, Sampai Pak. ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.